menguasai matematika, maka masa depannya menjadi bagus. Paman, waktu itu apa ya, kegelisahan apa yang membuat Paman melakukan ini? Oke, kegelisahan awal ini adalah Paman Apip waktu itu melihat banyak anak-anak Indonesia yang sebenarnya cerdas di desa, di kota, di berbagai macam daerah. Tetapi karena cara belajarnya yang tidak benar, semangat belajarnya yang tidak tepat, mereka menjadi terpuruk. Dan saya melihat yang paling kunci adalah matematika. Jadi kalau anak itu bisa menguasai matematika, maka masa depannya menjadi bagus. Dan saya coba temuin itu anak-anak itu yang tadinya dikira nggak bisa matematika, begitu saya coba ajarkan cara belajar matematika yang tepat, mereka bisa, mereka senang matematika. Mulai masuk matematika sebagai jawaban untuk ke depan, apa yang Paman alami atau Paman dapatkan selama proses itu? Ya, Paman Apip begitu mahasiswa sebenarnya sudah mendalami matematika dan juga konsep-konsep pendidikan secara umum. Kemudian begitu lulus, Paman mengajar yang berhubungan dengan teknologi dan matematika di universitas terbaik di Bandung ya, salah satunya. Ternyata beberapa problem mahasiswa itu adalah tidak menguasai matematika tingkat SMA. Nah, Paman setelah jadi dosen itu nyoba ajar di anak SMA. Nah, anak SMA matematika problemnya adalah tidak menguasai matematika SMP. Begitu seterusnya, Paman ngajar di SMP. Lagi, anak SMP itu tidak menguasai matematika SD. Akhirnya Paman ngajar anak SD, dan SD pun problemnya adalah di dasar yang TK. Sehingga Paman akhirnya mengajar anak TK dan menemukan berbagai macam cara mengajarkan matematika dari TK, SD, SMP, SMA. Sehingga sistem belajar matematika yang Paman rumuskan ini komprehensif dari seluruh tingkat. Kenapa Paman Apik? Karena saya tahu namanya Mas Agus ini ya. Ya, nama aslinya Agus Girmanto. Kemudian dikenalnya sebagai Paman Apik. Nah, Apik itu apa? Apik itu ya aslinya namanya juga artinya bagus ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Nah, itu singkatan Apik itu. Apik itu aritmatika plus intelijensi kuantum. Mengapa aritmatika? Nah, Paman Apik dalam penelitiannya, dalam kajiannya, yang paling dasar dari matematika itu adalah aritmatika. Sehingga Paman fokus awalnya adalah bagaimana mengajarkan aritmatika, yaitu berhitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kuadrat, akar, itu menjadi sangat mudah. Dan begitu anak-anak aritmatika sudah mudah, senang karena plus intelijensi kuantum, maka matematika menjadi menarik, menjadi mudah, dan nanti pelajaran lain, pendidikan yang lain juga makin terbuka untuk yang lebih bagus lagi. Ini kan seperti menemukan sesuatu dari penelitian atau pembelajaran, sehingga menemukan satu sistem komprehensif. Apakah ini tidak pernah disampaikan, diusulkan kepada pemerintah? Oke, disampaikan kepada pemerintah, kepada swasta, dan kepada halayak umum, Paman Apik terus-menerus. Jadi melalui seminar, melalui pelatihan, melalui buku, Paman Apik menulis buku, melalui video di YouTube, Paman Apik terus sharing. Dan secara formal juga ke lembaga-lembaga pemerintah, Paman Apik juga sharing. Nah, sambutannya bagus. Jadi guru-guru matematika, guru-guru SD itu ketika Paman Apik menyampaikan materi Apik, oh iya ini saya butuhkan. Kenapa kok mereka bagus, positif? Karena Paman Apik bukan hanya teori bagaimana mengajarkan matematika mudah dan menyenangkan, tapi Paman Apik langsung memberikan praktek, teori dan praktek, sehingga Bapak Ibu guru langsung bisa menerapkannya untuk siswa SD. Matematika jadi senang, SMP, SMA jadi mudah semua. Jadi mereka semua antusias. Yang tadi bahasanya bahwa kalau guru biasanya hanya statistik, tapi Paman Apik memberikan yang lain, itu apa maksudnya? Ya, jadi kalau dari narasumber yang lain, itu kadang-kadang hanya data statistik menyatakan gini, belajar matematika, guru itu harus menyenangkan. Kalau menyenangkan 60% diserap. Kalau tidak menyenangkan, hanya 30% materi yang diserap. Misalnya kan gitu. Nah, kalau Paman Apik tidak hanya mengatakan gitu, kalau menyenangkan misalkan 60% diserap, Paman Apik menunjukkan ini loh cara belajar matematika yang menyenangkan. Misalkan kalau untuk tingkat matematika tingkat SMA, bagaimana cara belajar integral yang menyenangkan? Paman Apik mengembangkan dengan rumus kurva gendut, kurva Lansing, itu untuk integral.
Jadi anak-anak senang, guru juga senang. Oh. Jadi ada kurva gendut, kurva langsing gitu ya. Atau kurva ideal. Ya, dari bahasanya memang menggunakan gitu. Misalkan FPB KPK nih, untuk anak SD kan, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil misalnya. Paman itu pakai metodenya tegak lurus, tegakkan keadilan, luluskan niat. Dan ada bahasanya yang menarik bagi anak-anak, dan metodenya FPB KPK menjadi mudah. Anak-anak hanya diatur 7 detik jadi bisa. Nah, jadi terjadi percepatan kemampuan. Oke Paman, dalam tadi punya niat bagaimana berkontribusi membangun negeri ya lewat pendidikan terutama aritmetik ini. Apa yang Paman lakukan kok kemudian sampai YouTube ini itu ya saat ini? Jadi Paman ini karena niat sharingnya ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pengennya, sehingga berbagai macam media Paman coba. Paman nulis buku kecerdasan kuantum, udah bestseller di Indonesia, alhamdulillah ya, dari tahun Bestseller ya? bestseller Tahun berapa ya? 2001 dan sekarang cetak ulang sampai sekarang. Mungkin udah cetak ke 10 atau ke 15 ya. Ini sekarang sedang diedit edisi baru malahan, revisi ini sudah ada di penerbitan. Dan kemudian Paman mencari cara lagi bagaimana biar putra-putri kita lebih cerdas, lebih maju. Ketemulah internet. Nah, Paman bikin blog di internet tentang belajar matematika. Dan tahun 2008 itu mulai ada YouTube di Indonesia. Paman lah bikin video YouTube 2008. Nah 2008 itu YouTube di US maupun di Indonesia itu nggak ada iklannya, jadi nggak ada uangnya. Jadi kalau kita bikin video di YouTube ya niatnya memang Paman tuh berbagi ilmu di YouTube. Jadi Paman bikin video di YouTube dari tahun 2008. Memang teknologinya masih sulit ya saat itu, jadi bikinnya agak jarang-jarang. Baru 2011, 2012, nah YouTube mulai ramai di Indonesia. Nah disitulah Paman ketika 2012 mulai rame, nah Paman udah termasuk yang duluan, kan udah 4 tahun kan dari dulu. Ada pengalaman menarik kan? Ya, ini pengalamannya banyak dari yang nonton video YouTube maupun dari Paman sendiri untuk produksi video ya, karena kan beda sekali dengan sekarang. Pengalaman yang menarik misalnya ini ya, ada orang dari luar negeri, jadi yang banyak yang nonton tuh paling banyak Indonesia, kemudian Malaysia, US, Taiwan, ternyata dari Arab juga ada, dari Qatar juga. Nah ini yang Paman salah satu yang terenyuh itu salah satunya dari Taiwan. Taiwan ini orang Indonesia ternyata. Dia sangat berterima kasih karena video-video matematika Paman itu dia kuasai dengan baik dan digunakan untuk ngajar anak majikannya di Taiwan. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Taiwan kan? Diajarkan dengan bahasa Indonesia ke bahasa Taiwan. Oh ini menjadi asisten rumah tangga idola di sana. Nah Paman juga berpikir, wah, hal ini sebenarnya ya para TKW itu menguasai YouTube Paman apik kan ini naik kelas. Jadi bekerjanya bukan hanya bekerjanya seperti biasa, karena bekerja sebagai tenaga pendidik. Kenapa dipanggil Paman? Ini bagaimana ceritanya? Ya nama asli Agus Germanto. Kemudian karena Paman ini sering memberikan training tentang apik aritmatika plus intelijensi kuantum, orang-orang kenalnya jadi apik. Nah, tapi apik manggilnya apa? Ada Pak Apik, ada Mas Apik, ada Om Apik, ada Paman Apik, bahkan ada yang nyebut Kaisar Apik gitu, Raja Apik gitu. Nah akhirnya Paman akhirnya nanya ke peserta, kalian pengen manggilnya apa? Suara terbanyak disepakati adalah Paman Apik. Sebagai orang yang mendalami matematika, tentu bagaimana sih sejarah dan problem matematika di dunia ini gitu ya? Ya, problem matematika terutama edukasi matematika itu adalah ketika anak-anak mulai mengenal angka 10, 11, 12, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika anak-anak misalkan mengenal angka 15, itu kan angka 1 sama 5. Anak-anak itu tidak percaya kalau itu 1 dan 5 itu 15. Karena anak-anak terpikir 1 dan 5 itu 6, 1 tambah 5 kan? Nah itu menjadi problem. Padahal anak-anak ngitung 1 sampai 9 itu pasti semuanya bisa. Nah lalu gimana cara mengatasinya? Nah Paman Apik ini membuat berbagai macam permainan, berbagai macam metode, sehingga anak-anak ketika ada angka 1 dan 5, satunya itu adalah 10, 5-nya itu adalah 5, jadi 15. Paman, sebagai penutup, ini apa kira pesan buat anak-anak bangsa ini ya, ke depannya? Iya, nah ini pesan buat anak-anak bangsa itu maksudnya buat anak-anak dan juga buat orang tua juga anak bangsa ini ya. Buat anak-anak yang muda atau yang tetap merasa muda, tetap semangat ya untuk belajar. Karena dengan belajar kita akan menjadi lebih unggul, lebih maju, dan hidup kita juga lebih bermakna.
Jadi kita dengan belajar matematika atau dari belajar hidup, itulah kita menjadi manusia sejati. Dan bagi Bapak Ibu Guru, saya tahu Bapak Ibu Guru punya tugas yang berat, punya masalah kehidupan yang berat. Tapi dari pengalaman ini Bapak Ibu Guru selalu punya juga celah, selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki materi yang akan disampaikan ke anak-anak. Dan begitu Bapak Ibu Guru mencari cara untuk mengajar yang baik, menemukan materi yang baik, ngajar ke anak, ternyata Bapak Ibu Guru juga makin bahagia, makin semangat. Menjadi guru menjadi lebih berarti. Dan ketika guru-guru lebih semangat, putra-putri kita lebih semangat, masa depan Indonesia akan makin cerah, maju untuk kita semua. Negara ini kuat bukan hanya karena pemimpinnya. Negara ini kuat bukan karena politikusnya. Apalagi mereka-mereka yang korup, gila dengan jabatan dan kekuasaannya. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan dan menempuh jalan sepi. Paman Apik adalah salah satunya. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.